Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian di mana saja berada, bertemu lagi dalam kitab Madzagola Iblis episode yang ke-18, di mana episode yang ke-17 sudah diterangkan ancaman bagi seorang yang mengaku Islam meninggalkan sholat 5 waktu. Begitu besar ancamannya, silakan melihat ke episode yang ke-17. Ingat, kalau menyaksikan konten atau channel Habib Betawi, terutama Madzagola Iblis, jangan di-skip atau dilewat-lewatin. Kenapa? Karena ilmu nanti nggak nyambung. Episode yang ke-18. Kata iblis, fa idza mata tarikan lis-shalah wa huwa fi maradih laqiyallahu ta'ala wa huwa ghadbana laqiyallaha ta'ala wa huwa ghadbanun alaih. Siapa yang mati dalam keadaan meninggalkan salat, ketika dia mati dalam meninggalkan sholat, wahwa fi marodi, hal keadaannya dia di dalam sakitnya. Ada orang sakit, ketika sakit malah bukan mendekatkan diri kepada Allah, ini malah menjauhkan diri kepada Allah, yaitu dengan tidak sholat, alasan menjadi sakit. Sudah dibahas itu di episode yang ke-17. Nah, bagaimana dengan alasan sakit sehingga mati dia dalam keadaan meninggalkan sholat? Maka kata iblis, laqiyallahu ta'ala, laqiyallaha ta'ala, maka dia berjumpa kepada Allah Ta'ala, menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ghadbanun alaih, Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata iblis, wa in kadzabtu au zuktu fas'alillaha an yaj'alni rabadan. Ya Muhammad, jika apa yang aku kabarkan, perihal apa yang aku beritahu kepada engkau tentang umatmu, kalau aku itu dusta, berbohong, auzuktu, atau menyimpang, tidak benar perkataanku, fas'alillaha, minta, mohon kepada Allah Ta'ala, an yaj'alani ramadan, jadikan aku debu. Itu iblis. Ya, dia berani berjanji kepada Nabi, bahkan memohon kepada Nabi agar Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar dijadikan iblis itu menjadi debu kalau iblis itu berbohong. Artinya apa? Iblis benar-benar jujur sesuai apa yang lalu-lalu dari episode sebelumnya, bahwasannya iblis memang diperintah Allah untuk jujur. Kalau tidak jujur, apa yang dibicarakan, apa yang dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah ancam akan dijadikan debu. Tentu iblis akhirnya jujur. Baik. Ya Muhammad, wahai Muhammad, atafrahu bi ummatik wa ana akhruju sudusa ummatik minal Islam. Ya Muhammad, apakah engkau bergembira dengan umatmu? Sedangkan saya ini mengeluarkan 1/6 umatmu dari Islam. Umat Islam akan keluar dari agama Islam yang sudah dikatakan oleh iblis, 1/6 dari umat Islam dikeluarkan dari agama Islam oleh iblis. Ya, makanya iblis mengancam kepada Nabi, engkau senang ya Muhammad, bahwasannya padahal umatmu 1/6 aku akan keluarkan dari Islam. Hati-hati, apalagi di akhir zaman, begitu mudahnya keluar dari kata-katanya, ya, mengakibatkan dia keluar dari akidah Islam, tidak lagi beriman kepada Allah, dianggap matinya dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Lanjutkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada iblis, faqala Nabi SAW, man jalisuk. Nabi bertanya kepada iblis, siapa teman dudukmu, teman kongkomu? Qala akilur riba, yang memakan riba. Siapa teman dudukmu? Yang memakan riba. Nah, tentu ana tidak bahas panjang lebar karena hanya memberitakan tentang iblis, bagaimana dosa-dosanya riba, minuman keras, nanti ada pasal-pasalnya. Ya tentu riba ini bukan hanya yang
jadi rentenir, yang meribakan termasuk yang makan riba. Bahkan dalam satu hadis, ya 1 dirham yang dimakan dari hasil riba, ya maka seperti dia menzinahi ibunya di Masjidil Haram. Ya. Qala faman sadiquka. Bertanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman sadiquka, siapa temanmu? Ya tadi teman duduk, sekarang teman yang bisa dianggap teman karib. Qala az-zani. Teman karibku, kata iblis, adalah penzina. Ya, nanti ada pembahasan tuh bagaimana dosanya berzina. Qala faman daji'uka. Nabi Muhammad bertanya lagi, siapa teman kencanmu? Ya, siapa teman kencanmu? Gola as-sakron, yaitu orang yang tukang mabok. Ya, bagaimana dosanya orang yang mabok? Nanti orang yang sering mabok, ya salah satu juga dosa besar dan termasuk daripada biang dari segala kejahatan. Dan nanti dia minum di neraka, namanya di neraka ada sungai. Bukan sungai susu, bukan sungai madu, sungai Nahrul Gutoh, sungai Gutoh. Sahabat bertanya, apa itu sungai Gutoh ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu sungai yang berisi airnya dari nanah darah pelacur yang mesum di alam dunia, atau diminum oleh orang yang mabuk. Nah, nanti kejelasan yang lebih jelas lagi ada bagian-bagiannya. Qala faman daifuka, siapa tamumu? Kata Nabi Muhammad SAW, qala as-sarik. Tamuku ini adalah as-sarik, yaitu pencuri, tukang nyolong, tukang korupsi. Qala faman rasuluk, siapa utusanmu? Kata Nabi. Qala as-sahir. Kata iblis, adalah tukang sihir. Qala, Nabi bertanya lagi, fama gurratu ainik, siapa cahaya matamu, kesenangan matamu? Qala al-halif bit-talaq. Kata iblis, yang sering bersumpah dengan cerai, dengan kata cerai. Qala faman habibuk. Kemudian Nabi melanjutkan bertanya, siapa kekasihmu? Qala tariku sholatil jumu'ah, yaitu orang yang meninggalkan sholat Jumu'ah. Nah itulah ya Nabi bertanya kepada iblis, ya, siapa teman dudukmu yang memakan riba? Siapa teman karibmu yang berzina? Siapa teman kencanmu yang tukang mabok? Siapa tamumu yang tukang mencuri? Siapa utusanmu? Orang yang melakukan sihir. Siapa cahaya matamu? Yaitu orang yang bersumpah dengan talak. Dan siapa kekasihmu? Yaitu orang yang meninggalkan sholat Jumu'ah. Nah, itulah kabar yang jujur dari iblis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang dosa-dosa ini yang besar di hadapan Allah Ta'ala, bagaimana dosanya dan bagaimana adabnya, insyaallah kapan waktu tentunya satu bab akan kita bahas bagaimana bahayanya minum keras, dosanya minum keras, riba, zina dan sebagainya. Karena tidak cukup waktu, ini hanya mengabarkan dalam kitab Madzaghala Iblis di episode yang ke-18. Wa insyaallah akan lanjut lagi kepada episode yang ke-19. Terus ikuti channel Habib Betawi, jangan lupa subscribe-nya, like-nya dan share-nya ke semua media sosial kalian. Bagikan kalau kalian cinta kepada ilmu, kalian cinta kepada agama, dan kalian cinta kepada saudara-saudara kalian, jangan sampai terjerumus oleh godaan iblis, maka bagikan video ini, beritahu kepada saudara kita. Walaupun kita tidak bisa berdakwah dengan kitab, ngajar, tapi cukup kalian berdakwah lewat media sosial yang memberikan kebaikan, ilmu-ilmu yang kalian dapat dari guru-guru. Adapun mereka atau ikut atau tidaknya itu hidayah dari Allah Ta'ala. Yang penting kalian telah berusaha. Ingat, jangan pernah lelah di dalam memberikan kebaikan, kemanfaatan, menyebarkan kebaikan, sebagaimana tidak pernah lelah syaitan mengajak manusia di dalam keburukan dan kejelekan. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.